Iya, kini giliran harga gas LPG non-subsidi untuk konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan yang tinggi. Lantas, bagaimana dampak yang terjadi dan penyebab dari makin mahalnya harga tersebut? Dan untuk membahasnya telah bersama kami Kurtubi, pengamat energi. Selamat pagi Pak Kurtubi, terima kasih sudah bergabung di Metro Pagi Prime Time. Kita ingin tahu kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan penyesuaian harga sehingga terjadi kenaikan harga LPG non-subsidi ini. Ya, kenaikan harga LPG ini kelihatannya tidak bisa dihindari ya. Karena kita ketahui dalam waktu singkat ini, katakanlah sejak Agustus tahun kemarin, ya, minyak mentah dunia itu melejit luar biasa. Sebenarnya sebelumnya juga, tapi kita ambil yang Agustus 2021 ya. Itu naik dari $70 per barel menjadi $98 per barel. Belakangan ini terutama karena soal invasi Rusia ke Ukraina ya. Nah, gas dengan minyak mentah itu jadi satu pricing harganya. Karena apa? Karena di dalam perminyakan itu mencari minyak, mencari gas, eksplorasi mencari cadangan minyak, cadangan gas itu sama, biayanya sama gitu loh. Demikian juga di sisi permintaannya itu ada faktor bisa saling mengganti antara gas sama minyak mentah ya, sehingga harganya saling terkait. Ini teorinya ya, secara teori kalau harga minyak mentah naik, gas itu naik. Kalau harga minyak mentah turun, gas itu turun. Itu di pasar dunia seperti itu. Itu satu. Kedua, kita ini tadinya negara produsen migas, sekarang kita ini pengimpor migas yang sangat-sangat besar. Dengan kata lain, kebutuhan LPG ini menurut statistik itu 80%-nya diimpor. Padahal sebenarnya potensi cadangan gas, bukan potensi lagi, cadangan terbukti gas itu sangat besar yang belum diolah, belum dikembangkan, yang belum dimanfaatkan. Contoh ya, di Natuna Utara itu ada cadangan gas raksasa, sudah ditemukan 40 tahun yang lalu, 30 tahunan yang lalu, sampai hari ini belum juga dikembangkan. Di sana ada kandungan LPG-nya C3, C4, namanya butan dan propan. Ini begitu besar di sana, sampai hari ini nggak diolah. Padahal kita butuh LPG itu. Rumah tangga sejak tahun 40-an tahun yang lalu pindah dari minyak tanah ke gas, ke LPG, sudah dipakai di seluruh Indonesia. Tetapi pemerintahan kita ini, kita buka saja, nggak boleh ditutup-tutupi. Pengelolaan migas kita ini nggak benar atau salah, ya, tapi dipertahankan terus. Ya, dipertahankan terus. Bayangkan, cadangan di gas Natuna itu kandungan LPG-nya sangat-sangat besar. Ya, sampai sekarang nggak diolah, ya, nggak dikembangkan. Ya, demikian juga gas-gas di tempat lain belum dikembangkan, kayak di Maluku Tenggara, begitu ya. Nah, ini ya, rakyat tahu sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan Indonesia ini sebagai negara produsen migas, ya. Jadi karena pengelolaan yang kurang tepat, kalau boleh saya bilang itu yang salah, katakan begitu. Menyebabkan kita produksi minyak mentahnya anjlok, nih gas untuk LPG juga anjlok, sehingga harus impor 80% dari kebutuhan ekspor. Iya. Jadi kalau harga LPG dunia naik, ya standarnya dari Saudi Arabia, kalau tidak dinaikkan, subsidinya membengkak. Dinaikkan seperti ini, tetapi yang dinaikkan ini kan hanya yang non-subsidi. Betul. Yang subsidi tidak dinaikkan. Pak Kurtubi beberapa kali mengatakan pengelolaannya salah begitu ya. Nah, kita ingin tahu salahnya di mana Pak Kurtubi pengelolaannya. Kenapa sampai sekarang kita masih malah makin tinggi untuk mengimpor gas ini?
pengelolaan yang salah itu karena sejak tahun 2001 undang-undang salah, itu undang-undang migas nomor 22 tahun 2001 itu tidak ramah investor, ya, ditakuti oleh investor Indonesia ini karena sistemnya yang ribet. Untuk investasi migas itu izinnya begitu banyak, ya, padahal investasi migas itu penuh risiko, orang bawa duit banyak cari minyak belum tentu ketemu. Tapi ini sudah sistemnya menciptakan sistem yang ribet ruwet. Semua izin-izin itu diurus oleh investor sekarang. Sebelumnya tidak. Semua izin itu tadinya diurus Pertamina. Tapi karena Pertamina dirubah jadi PT Persero, ini namanya kuasa pertambangan dipindahkan ke Menteri Pemerintah. Jadi izinnya begitu banyak yang harus dilalui oleh para investor. Itu satu. Kedua, migas ini saya katakan tadi berisiko. Orang ngebor cari minyak belum tentu dapat, sudah keluar duit ratusan juta dolar, nggak ketemu, itu risiko. Tetapi meskipun berisiko tinggi sekarang, dengan undang-undang migas ini, investor itu diwajibkan bayar pajak sebelum berproduksi. Jadi sejak undang-undang migas itu, investasi eksplorasi turun, anjlok, sampai sekarang dibiarkan. Lalu melanggar konstitusi pula. 17 pasal dicabut oleh MK, bayangin. Ini satu-satunya undang-undang yang sudah dicabut 17 pasal, masih tetap berlaku sampai hari ini. Itu menimbulkan ketidakpastian, men. Jadi saya bilang kepada semua pemerintahan setelah undang-undang migas, saya tulis 500 tulisan di media massa tentang ini. Ini salah cara bangsa ini ngelola, bertentangan dengan konstitusi kok tetap dipelihara. Kasihan rakyat, ya. Mohon didengar oleh pemerintahan, tadinya pemerintahan Pak SBY, pemerintahan Pak Jokowi, ya. Dengar dong bahwa undang-undang migas ini salah, bertentangan dengan konstitusi, ditakuti oleh investor, menyebabkan tidak ada kepastian hukum. Bayangkan. Pak Qurtubi, begitu besar di Natuna, nggak ada ini yang mau datang ke sana. baik, ya? Pak Qurtubi, kalau kita bicara soal harga gas LPG non subsidi yang juga semakin naik, ini semakin meningkat, banyak pihak yang mengatakan bahwa bisa ada potensi munculnya praktik-praktik ilegal, misalnya pengoplosan gas LPG begitu. Bagaimana caranya agar pemerintah ini bisa meredam hal-hal seperti itu, Pak Qurtubi? Itu pasti terjadi, lowong barang sama antara subsidi dan non subsidi, bodoh sama barang LPG-nya, bungkus apa namanya, yang berbeda kan anunya, botolnya, ya, barangnya sama. Yang non subsidi tidak dinaik-naik kan, karena pemerintah takut nanti di demo kalau itu yang naik. Sebab itu LPG yang 3 kilo kan untuk pedagang kecil, untuk warung-warung kecil, untuk rumah tangga yang kurang mampu lah, memang maksudnya begitu subsidi itu. Yang non subsidi ini yang naik terus sehingga tambah menganga, perbedaannya tambah besar, ya. Nah itu logikanya pasti akan terjadi migrasi, orang cari cara untuk bisa membeli yang kecil, LPG kecil melon ini. Itu logikanya seperti itu. Betapa buruknya pengelolaan migas di tanah air sekarang ini. Baik. Seperti itu. Ya, baik Pak Qurtubi, lalu bagaimana dengan potensi masyarakat untuk beralih ke LPG subsidi dan bagaimana juga ini pendistribusian LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran? Apa saja antisipasinya ini Pak Qurtubi? Ya harus pengawasan yang ketat, ya, pengawasan yang ketat. Yang boleh membeli BBM bersubsidi adalah yang ekonomi kurang mampu, ya. Nah ini sekarang yang kaya pun ngaku nanti kurang mampu. Bagaimana mengontrol di seluruh Indonesia itu, ya, jadi pasti terjadi perpindahan customer yang tadinya non subsidi, ya, LPG-nya sekarang akan pindah ke subsidi. Itu teorinya akan seperti itu, tapi bisa dihindari, dikurangi kalau diawasi secara ketat. Ya, kerjasama semua pihak untuk diawasi secara ketat lah. Perbedaannya jauh banget. Nah, pekerjaannya sia-sia. Ini betapa saya ulang, ini pengelolaan migas kita ini di samping melanggar konstitusi, ribet, juga tidak logik. Satu barang hanya beda botol, perbedaan harganya menjolok. Nah ini terjadi, yang isi yang 3 kilo ini disedot, dipindahin ke yang 12 kilo. Itu bahaya, menimbulkan kebakaran, peluangnya ada.
Ayo, ya, sudahlah. Saya himbau kepada pemerintah kembali ke pengelolaan migas yang sesuai konstitusi, simpel, ya disenangi oleh investor. Baik. Itu yang benar. Nah, ini sudah ribet, tidak disukai investor, dipertahankan pula. Semoga bisa diperhitungkan ya Pak Qurtubi, kita akan kawal juga bersama, kita tunggu juga mungkin tulisan-tulisan dari Pak Qurtubi di media-media begitu. Terima kasih pengamat energi Qurtubi telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.